Kalau marketnya mau lanjut berarti kita ikuti arusnya. Nah, sementara kapan market ini berbalik, ini harus benar-benar eh, memahami ciri-cirinya. Berikutnya saya akan berikan bagaimana market ini mulai bergerak berbalik ya. Ciri-cirinya seperti apa? Sehingga kita bisa memanfaatkan peluang yang ada di sana. Baik naik maupun turun kita bisa manfaatkan peluang di sana ya. Ini ciri-cirinya ketika market mulai berbalik arah. Mulai berbalik. Diingat di dalam pasar itu selalu ada kemampuan, selalu ada batasan maksimumnya. Ada titik jenuhnya. Harga di pasar itu misalkan telur harga maksimum di harga 30.000, nanti berangsur-angsur akan mulai turun ya. Di titik puncaknya dia akan mulai berbalik turun. Ketika di titik rendahnya harga telur mencapai angka 12.000 misalnya, nanti tidak akan bertahan lama, pasti nanti pelan-pelan mulai merangkak naik kembali. Oke, sehingga kita nanti tahu persis, oh ini pasarnya mau berbalik, oh ini pasarnya masih lanjut. Perhatikan ciri-cirinya. Yang pertama, ini ada pergantian warna di ujung tren. Di ujung tren. Atau di ujung tren ini kita bisa lihat dari support resistennya. Kalau dia bergerak naik, di situ ada resisten. Ya, resisten semakin kuat, kemudian mulai berganti warna, maka di situ menjadi pertanda ya. Setidaknya kita memahami, setidaknya kita punya gambaran. Sehingga ada kehati-hatian. Oh, ini market ini mau berbalik. Dengan ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mulai berganti warna di ujung trennya. Ujung tren itu mengetahuinya bagaimana di area support resistennya. Yang kedua, ciri yang kedua mengetahui market ini mulai berbalik. Perhatikan ketika dia mulai gagal breakout. Gagal breakout ya. Gagal breakout ini misalkan dia trennya naik, kemudian dia mulai naik tinggi, kemudian mulai ditolak lagi, nah menjadi candle yang panjang sumbunya ya. Saya tidak sebutkan ini polanya apa, yang terpenting ada usaha untuk dia bergerak naik tetapi ditolak oleh seller, sehingga di area ini dia gagal breakout ya. Ketika dia gagal breakout, maka di situ menjadi petunjuk awal ya, setidaknya menjadi pertanda market ini bakal berbalik. Yang ketiga yang harus kita pahami ketika market ini benar-benar akan berbalik, itu akan terlihat tanda-tandanya dia mulai loss momentum. Dia mulai kehilangan daya, ya mulai kehilangan powernya. Kalau dia berada di tren naik, ya sumbunya panjang, mulai mengecil. Kemudian baru berganti warna di sini. Jadi ketika loss momentum ini, dia candlenya atau body candlenya dari struktur yang terbentuk sebelumnya itu mulai menipis, mulai mengecil. Kemudian berubah warna candle. Ada perubahan warna candle ketika mulai ada loss momentum, ketika mulai ada penurunan daya dari sebelumnya ya. Kalau dia trennya naik berarti mulai menipis, mulai ganti warna merah. Kalau dia turun mulai ada pengurangan daya, dari tebal warna merah menjadi berkurang dan mulai berubah hijau. Kemudian tanda yang keempat untuk mengetahui market ini mulai berbalik, itu perhatikan di sana kalau ada multi rejeksi. Multi rejeksi ini adalah banyaknya penolakan di sana, banyaknya sumbu yang muncul di sana ya. Ketika dia mulai naik,
kemudian mulai ada penolakan-penolakan begini ya. Ya, mulai ada penolakan-penolakan. Ini adalah multi rejeksi. Ya, bisa menjadi pertanda, bisa menjadi petunjuk market ini akan segera turun, akan segera berubah arah dari naik menjadi turun. Yang kelima sekarang, yang kelima tandanya adalah ring yang sudah terpenuhi ya. Ring yang sudah terpenuhi di level pentingnya ya. Ring yang sudah terpenuhi. Jadi ring ini kemampuan harian ya. Kalau di emas ini pergerakan rata-rata kita bisa lihat 1.200 hingga 3.000. Ini standar rata-rata, tapi nanti kita sesuaikan dengan candle-candle sebelumnya. Kita bisa lihat dari time frame daily, kita nanti lihat di time frame daily itu hari kemarin berapa ringnya. Kemudian setelah itu kita perhatikan yang sebelumnya. Contohnya begini. Kalau kita melihat pergerakan di emas hari ini, perhatikan di ring kemarin, caranya kita naikkan time frame-nya dari H1 menjadi D1 daily. Nah, nanti silakan diuji. Ringnya yang kemarin kalau kita ukur tertinggi ke terendah atau sebaliknya 1818 ya. Maka hari ini kira-kira ya sekitaran itu. Oke, kalau kita ukur, perhatikan. Nah, dari sini nanti akan, kalau dia kuat, akan bergerak di kisaran sumbunya yang di atas. Di kisaran sumbu yang di atas. Begitu menyentuh di area ini, dia akan datar atau akan mulai berbalik di sana. Sehingga kalau misalnya ini masih bergerak naik, kita punya transaksi, oh ini masih berpeluang naik. Sehingga kita bisa manfaatkan. Misalkan ketika ini koreksi turun, kita mengambil posisi buy. Satu, karena dia arahnya naik. Yang kedua, ringnya masih cukup panjang. Masih di atas, masih cukup panjang. Ya, ini kira-kira kalau kita menggunakan ringnya. Kemudian level itu kita lihat seperti apa levelnya. Level itu kita lihat dari sebelah kirinya. Baik time frame H1, D1 sama. Level paling dekat yang ada penolakan itu di sini dulu, yang terdekat di sini. Level yang terdekat di sini, kalau dia dilewati namanya breakout. Berarti nanti akan mencoba menyentuh atau mendekati level di atasnya lagi. Ya, silakan nanti diuji. Nanti akan mencoba mendekati level di atasnya lagi. Di sini ada level, ada memang tidak membentuk satu sudut yang sebelah kiri, tapi di sini ada penolakan yang banyak, maka ini bisa menjadi level terdekatnya sebelum menyentuh level tertingginya di sini. Ya. Sehingga kalau nanti sudah terbentuk seperti ini, tadi ciri-ciri dari market akan berjalan, akan terus itu ketika ada momentum. Momentum itu salah satunya ya seperti ini. Momentum itu ada candle yang tebal seperti ini. Ini namanya momentum. Sehingga satu, momentum sudah mulai muncul, kemudian tidak berada di levelnya, ringnya masih jauh, maka peluang naik masih terbuka sangat lebar ya, kira-kira seperti itu.